Rokok saat ini dipandang menjadi salah satu penyebab penyakit di seluruh dunia. Walaupun di negara Indonesia, rokok memberikan sumbangan yang besar dari pajak penjualan dan cukainya. Pabrik rokok juga telah membuka peluang pekerjaan untuk ribuan masyarakat di Indonesia. Itulah perkembangan rokok dengan pro dan kontranya. Banyak masyarakat yang sebetulnya belum paham mengenai rokok itu sendiri. Pertanyaannya, pernahkah kita betul-betul mencari tahu kenapa rokok berbahaya? 2 kandungan yang tertera di bungkus rokok. Kita dapat melihat di situ tercantum nikotin dan tar. Lalu, apa pengertian dari nikotin dan tar tersebut? Berikut penjelasan singkatnya. Mengutip keterangan dari website Wikipedia. Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan. Nikotin tidak hanya terdapat di dalam tembakau, tapi juga ada di dalam terung, kentang dan tomat. Karena nikotin mempunyai sifat adiktif atau kecanduan, sifat kecanduan inilah yang kerap dijadikan sebagai penyebab kebiasaan buruk perokok yang sulit lepas dari kebiasaan merokoknya. Dalam konteks konsumsi rokok, nikotin tidak seberbahaya zat lain yang terkandung dalam rokok, yaitu tar. Adapun pengertian dari tar adalah partikel-partikel yang terdapat di dalam asap. Penjelasannya seperti berikut, setiap asap yang dihasilkan dari pembakaran apapun, asap tersebut membawa zat yang menjadi bahan dasar apa yang dibakarnya, dan bahan itulah yang disebut tar. Dengan kata lain, tar adalah bentuk baru dari proses pembakaran suatu benda yang berubah menjadi asap. Sebagai contoh, ketika Anda sedang membakar sate, akan muncul asap yang keluar dari hasil proses pembakaran. Asap tersebut adalah bentuk baru dari bahan baku sate, karena terjadinya proses pembakaran. Dan asap tersebut sudah pasti mengandung tar. Apa isi tar asap sate itu? Tentunya bahan baku yang dibakarnya, yang berarti asap sate mengandung tar yang berisi daging, kecap dan arang. Apakah asap sate berbahaya? Tentu tidak. Padahal asap sate juga mengandung tar, hanya saja bahan bakunya tidak berbahaya, yaitu daging, kecap dan arang tadi. Contoh kedua yaitu kendaraan bermotor, ketika kendaraan itu dinyalakan juga akan menghasilkan asap. Asap terjadi karena adanya proses pembakaran di mesin motor, dan asap ini pun tentunya mengandung tar. Apakah tar asap motor berbahaya? Ya, karena bahan dasar asap tersebut berupa bensin dan oli, yang pastinya adalah zat kimia yang berbahaya ketika dikonsumsi atau terhisap oleh manusia. Dari 2 contoh tersebut tentang asap dan tar, sekarang kita beralih ke tar yang terdapat di dalam asap rokok. Mengapa Dinas Kesehatan menyatakan bahwa asap rokok berbahaya? Memang apa kandungan bahan baku yang dibakar oleh rokok? Mari kita kupas. Rokok pada umumnya berbahan baku tembakau dan cengkeh. Sebetulnya tembakau memiliki banyak manfaat positif, diantaranya sebagai protein anti kanker, obat flu, asma dan TBC, mencegah tulang rawan dan kerusakan sendi, obat kulit, eksim dan juga rematik. Bahan selanjutnya yaitu cengkeh, bermanfaat untuk mengobati sakit gigi, mengatasi batuk, masuk angin atau mual, antibakteri dan jamur, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Ternyata banyak sekali manfaat positif dari tembakau dan cengkeh, yang kerap digunakan untuk bahan baku rokok. Lalu sebenarnya apa yang membuat rokok menjadi begitu berbahaya? Untuk menambah cita rasa dan kenikmatan di dalam rokok, para pengusaha rokok senantiasa menambahkan bahan baku lain yang dikenal dengan istilah saus rokok. Dan saus rokok inilah yang ternyata dibuat dengan bahan baku, yang mengandung zat kimia yang beracun dan berbahaya. Di antaranya adalah formalin yang sering dipakai sebagai bahan pengawet, hidrogen sianida, aseton, metanol, alkohol dan masih banyak zat kimia lainnya yang tercampur dalam saus rokok. Ketika saus tersebut bercampur dengan tembakau dan cengkeh, alhasil tar asap rokok pun menjadi berbahaya. Jadi saus inilah yang memang berkontribusi besar membuat asap rokok menjadi berbahaya. Akan tetapi, dari sekian banyak zat kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan itu, tidak sepenuhnya membuat para perokok dapat memberhentikan kebiasaan merokoknya. Atas dasar itulah, PT Tridaya Sinergi Indonesia atau TSI hadir membawa solusi bagi perokok. Adalah Sin Herbal TSI, produk rokok yang didistribusikan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia, produk yang memiliki nilai kebermanfaatan yang dikemas dalam sebatang rokok. Lalu apa bedanya dengan rokok umum? Pada dasarnya, rokok Sin Herbal TSI berbahan baku tembakau dan cengkeh. Seperti kita ketahui dari informasi sebelumnya, bahwa tembakau dan cengkeh ini memiliki manfaat positif yang luar biasa.
Dicampurkan dengan saus racikan yang dibuat oleh Kiai Haji R. Abdul Malik, membuat rokok Sin Herbal TSI memiliki kandungan manfaat yang jauh lebih dahsyat lagi. Saus yang diracik dipastikan tidak berbahan dasar zat kimia, bahkan bahan bakunya terdiri dari 17 ramuan rempah-rempah yang bermanfaat menyehatkan tubuh. Di antaranya seperti madu, siwak, habatus sauda, jahe, lada hitam, kapulaga dan lain sebagainya. Bahan dasar inilah yang menjadi tar yang akan dikonsumsi para penikmat rokok Sin Herbal TSI. Itulah yang membedakan produk ini dengan rokok pada umumnya. Alihkanlah kebiasaan merokok Anda dengan Sin Herbal TSI, karena inilah saatnya merubah kebiasaan merokok Anda. Merubah polusi jadi terapi.